Apakah BTS terlibat dalam manipulasi chart? Pengadilan secara eksplisit menyebutkan pemasaran ilegal dan sajegi. Boy group K-pop terpopuler BTS baru-baru ini terlibat dalam tuduhan manipulasi chart setelah perselisihan hukum di masa lalu antara bikin musik dan seseorang yang dikenal sebagai Mr. A muncul kembali ke ruang online. Meskipun perusahaan itu membantah semua tuduhan, Kyunghyang telah melaporkan bahwa otoritas kehakiman dan investigasi secara eksplisit menyebut insiden tersebut sebagai manipulasi grafik, pemasaran ilegal, dan pemasaran sajegi. Pada bulan Agustus 2017, Mr. A dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena melakukan pemerasan bersama setelah dia mengancam akan menyebarkan informasi tentang pemasaran ilegal kepada media kecuali dia dibayar. Hal ini mengakibatkan dia memeras 57 juta won dalam 8 kali. Keputusan pengadilan kemudian menimbulkan spekulasi bahwa BTS mungkin terlibat dalam praktek pemasaran ilegal seperti manipulasi grafik yang selalu dibantah oleh bikin musik. Aktivitas pemasaran yang disebutkan dalam ancaman pemerasan pelaku hanyalah pernyataannya sendiri, dan apa yang disebutkan sebagai pemasaran inkonvensional sebenarnya adalah pemasaran viral online yang standar. Klaim Mr. A tidak ada hubungannya dengan kontrak periklanan dan promosi yang dia miliki dengan perusahaan kami. Kerugian finansial terjadi secara tidak sengaja selama upaya pribadi untuk melindungi citra artis. Sebagai korban pengancaman, kami segera melaporkannya dan berpartisipasi aktif dalam proses penyidikan. Hasilnya adalah kalau semua menjadi hal biasa bagi media untuk merusak citra perusahaan dengan melaporkan klaim sepihak atas kesalahan perusahaan dalam kasus pemerasan sebagai fakta, tidak ada perusahaan hiburan yang akan mampu berdiri dengan bangga melawan ancaman tersebut di masa depan, kata bikin musik. Tapi, meski bikin menyangkal, pengadilan menyoroti temuan sebaliknya. Mr. A dan rekannya menyamar sebagai pihak ketiga yang telah meretas email untuk mendapatkan data pemasaran ilegal yang dilakukan oleh agensi yang mewakili perusahaan tempat mereka bekerja. Pengadilan juga menyebutkan bahwa Mr. A berbohong tentang pemerasan dengan data pemasaran yang diretas mengenai BTS, klien dari agensi hiburan yang dia layani, dan mengeksploitasi skenario palsu ini untuk mengambil 57 juta won dengan alasan palsu. Meskipun mengakui bahwa para korban telah terlibat dalam praktik pemasaran tidak konvensional yang memberikan dalih untuk pemerasan, pengadilan mencatat bahwa kerugian finansial sebenarnya terbatas pada 42 juta won. Oleh karena itu, bertentangan dengan klaim agensi tersebut, pengadilan menerima temuan bahwa Mr. A mengancam akan mengungkap manipulasi tangga musik dan tindakan lain yang terkait dengan grup tersebut, memvalidasi tuduhan pemasaran ilegal dan pemasaran sajegi. Lebih lanjut, pengadilan mengatakan bahwa praktik pemasaran bikin musik sendiri turut berkontribusi terhadap situasi tersebut. Dari sudut pandang hukum, pengacara No Jong-un dari firma hukum Junche membenarkan bahwa pengadilan telah mengakui pemasaran ilegal. Pemasaran ilegal yang dimaksud dalam kasus ini berarti pemasaran sajegi, dan pengadilan mengakui fakta ini dalam putusannya. Menyebut sajegi sebagai pemasaran viral tidak berbeda dengan menyebut praktek ilegal sebagai hal yang legal. Tidak ada presiden hukum untuk hukuman pidana pemasaran sajegi, tapi keputusan dalam kasus Mr. A dengan jelas menunjukkan adanya hal tersebut. Netizen Korea pun menuntut hype diselidiki setelah skandal manipulasi chart BTS muncul kembali. Temuan pengadilan telah memicu perdebatan tentang integritas praktik pemasaran di industri musik, khususnya yang melibatkan hype dan bikin musik. Skandal ini telah memicu tanggapan besar-besaran di situs komunitas Korea seperti Daegu, di mana postingan yang membahas kasus telah ditonton lebih dari 35.700 kali dan 800 komentar. Netizen menyerukan penyelidikan yang lebih luas tidak hanya terhadap BTS, tetapi juga idola besar lainnya dan agensi mereka, mempertanyakan legalitas taktik pemasaran mereka. Banyak juga yang menuduh perusahaan tersebut menganggap masyarakat bodoh dan tidak punya hati nurani. Netizen mengatakan, bukankah seharusnya mereka dihukum secara surut? Mereka benar-benar tidak punya hati nurani. Yang lain mengatakan, baik hakim maupun pengacara sepakat bahwa itu adalah manipulasi. Tapi mari kita lihat apakah ada komentar yang keluar saat ini yang mencoba memperkeruh suasana dengan putusan tersebut. Yang lain mengatakan, bahkan kalau mereka keluar, mereka akan dengan keras kepala menyangkalnya dan menunggu waktu berlalu. Ini benar-benar pertama kalinya mereka mendapat keputusan yang tepat. Ini bahkan bisa menjadi film. Haha, waktu berlalu seperti butiran beras yang ditembakkan.
Yang lain mengatakan, bukankah kita harus menyelidiki semua idola besar kali ini, terutama Hype, karena ada kecurigaan terhadap semua orang awal tahun ini. Yang lain mengatakan, ada meme penjelasan yang beredar di Twitter yang dibagikan oleh seorang teman yang bersiap menjadi pengacara, dan sekarang pengacara sungguhan muncul. Yang lain mengatakan, wow, tidak heran rasanya benar-benar memanas sejak awal, ternyata fondasinya sudah diletakkan. Yang lain mengatakan, manipulasi bersertifikat nasional itu mengesankan. Kalau pemeras mengancam dengan fakta palsu, hal itu akan tercermin dan dicatat dalam hukuman. Tapi ada bukti bahwa pemeras mengancam akan memanipulasi chart grafik, dan pengadilan melihat hal ini dan menilai bahwa korban memberi mereka alasan. Apa maksudnya? Mereka benar-benar menganggap masyarakat itu bodoh. Untuk ini, Hype telah memberikan pernyataannya untuk pembelaan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Upaya terorganisir untuk memfitnah BTS, Big Hit Music mengatasi serangkaian tuduhan terhadap BTS. Big Hit Music telah mengatasi serangkaian tuduhan serius yang ditujukan terhadap BTS pada tanggal 28 April. Big Hit berbicara kepada Star News yang membantah keras tuduhan itu. Perusahaan juga mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar hak artis. Tuduhan yang dilontarkan tidak benar dan kami berencana mengambil tindakan hukum terkait hal-hal yang melanggar hak artis, kata Big Hit Music. Menanggapi pertanyaan mengenai keputusan pengadilan masa lalu yang mengangkat tuduhan manipulasi grafik terhadap BTS, Big Hit mengatakan mereka akan terus melakukan penyelidikan. Kami akan melihat apakah tuduhan ini juga tidak berdasar, kata Big Hit Music. Lebih lanjut, melalui pernyataan Weverse, Big Hit juga mengungkapkan keprihatinannya terkait serangkaian rumor baru-baru ini dan menuduhnya sebagai upaya terorganisir untuk menyebarkan nama baik dan memfitnah BTS. Hal ini termasuk fitnah keji terhadap artis, pembuatan rumor, penyebaran informasi palsu, penghinaan tanpa pandang bulu, dan ejekan yang melampaui batas. Perusahaan memandang tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan artis. Selain tanggapan hukum biasa, mereka berencana untuk menunjuk firma hukum tambahan untuk memberikan tanggapan yang lebih tegas. Saat ini, postingan jahat yang ditujukan kepada para artis dipantau secara real time dan dikumpulkan sebagai bukti. Pelakunya akan ditindak tegas tanpa keringanan hukuman atau penyelesaian apapun dengan menerapkan prinsip nol toleransi, kata Big Hit Music. Hype juga mengatasi tuduhan menggunakan RM terhadap New Jeans. Hype baru-baru ini mengklarifikasi kekhawatiran mengenai tanggal rilis album secara bersamaan dari dua artis di bawah naungannya. RM, pemimpin BTS, dikelola oleh Big Hit Music, dan New Jeans di bawah Edor, mendapati perilisan musik baru mereka bertepatan pada tanggal 24 Mei. Bentrokan ini menyebabkan rumor Hype menggunakan album RM melawan New Jeans di tengah perselisihan yang sedang berlangsung dengan CEO Edor, Min Hee-jin. Berbicara kepada Newsen, perusahaan menjelaskan bahwa setiap label dalam Hype beroperasi secara independen dalam hal penjadwalan rilis album. Kadang-kadang tanggalnya tumpang tindih karena konflik penjadwalan yang tidak bisa dihindari. Dalam hal ini, keputusan diambil setelah berkonsultasi dan dengan persetujuan penuh dari CEO Min Hee-jin. Tanggal rilis album ditentukan secara mandiri oleh masing-masing label dan penyesuaian dilakukan kalau tanggalnya tumpang tindih. Kali ini, karena konflik penjadwalan yang tidak dapat dihindari, tanggal tersebut diselesaikan setelah diberitahukan kepada CEO Min Hee-jin dan dilanjutkan dengan persetujuannya bahwa tidak ada masalah. Situasi dimulai ketika Min Hee-jin mengumumkan pada tanggal 26 Maret bahwa New Jeans akan merilis single ganda pada tanggal 24 Mei di Korea dan 21 Juni di Jepang. Tak lama kemudian, pada 26 April, Big Hit mengumumkan bahwa RM akan merilis album solo keduanya, Right Place, Wrong Person, di hari yang sama dengan New Jeans, 24 Mei. Netizen segera mulai berspekulasi bahwa ini adalah langkah strategis dari Hype untuk menciptakan persaingan antar label dan menghalangi comebacknya New Jeans karena perselisihan yang sedang berlangsung dengan Min Hee-jin. Tapi pernyataan Hype baru-baru ini telah menepis rumor itu, mengklarifikasi bahwa tumbang tindih itu telah dikomunikasikan dan diselesaikan dengan Min Hee-jin, memastikan tidak ada masalah yang mendasar. Inilah reaksi netizen terhadap RM dan New Jeans yang merilis album di hari yang sama di tengah perseteruan yang berkelanjutan. Sebelumnya, Hype merilis pernyataan yang mendukung perilisan comeback New Jeans dengan mengatakan, "Halo, ini Hype, kami di sini untuk memberitahumu tentang tindakan hukum untuk melindungi pelanggaran hak dan kepentingan New Jeans. New Jeans akan melanjutkan aktivitas sesuai rencana dengan video musik baru dirilis pada tanggal 27 dan single ganda mereka akan dirilis pada bulan Mei dan Juni. Kami akan melakukan yang terbaik agar aktivitas comeback tidak terhambat dan dirilis tepat waktu." Netizen merasa menarik bahwa meskipun mereka mengumumkan bahwa mereka akan memastikan
memastikan tidak ada yang menghalangi comeback New Jeans, mereka memutuskan untuk melakukan comeback RM di hari yang sama. Netizen mengatakan, hype tanggalnya sama, apa yang sedang kalian lakukan? Yang lain mengatakan, mereka memainkannya secara kotor dengan merilis album pada hari yang sama, dan bagi mereka yang mengatakan bahwa mereka akan mendukung kembalinya New Jeans. Netizen menganggap ini bertentangan dengan pernyataan mereka sebelumnya dan bosan dengan mereka yang menggunakan BTS. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.